Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pertemuan kedua, yaitu lanjutannya ya, buku besar dan neraca saldo. Nah, sebelum kita masuk ke dalam Excel-nya, kita akan membahas terkait dengan ini di slide kalian pertemuan kedua. Sebelum untuk kita membahas apa itu buku besar, tentunya Ibu mulai terlebih dahulu dengan membahas transaksi, ya. Transaksi adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi, yaitu aktiva, utang, dan modal. Kalau aktiva itu terkait dengan harta perusahaan, utang tentunya adalah kewajiban perusahaan, dan modal dan dimiliki oleh perusahaan. Untuk persamaan akuntansi, ya, atau accounting equation, biasa kita mengenalnya dengan harta sama dengan utang plus modal. Bukti transaksi. Nah, bukti transaksi di sini kita ada beberapa, ya. Jadi bukti transaksi itu apa sih? Setiap transaksi perlu yang namanya bukti transaksi untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Jadi semua transaksi dicatatnya pada bukti transaksi. Macam-macam daripada bukti transaksi, yaitu bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan uang, ya, kemudian bukti jurnal, dan juga bukti-bukti lainnya. Ini adalah contoh daripada faktur penjualan. Faktur penjualan ini adalah bukti transaksi penjualan secara kredit. Jadi kalau misalkan ada transaksi penjualan secara kredit, maka akan diberikan faktur penjualan. Nah, kemudian di sini dikatakan ada perusahaan dagangnya, ya. Kemudian ada nomor faktur. Dan ini kepada siapa menjualkan. Nah, banyaknya barang yang dibeli, nama barang, harga satuan dan jumlahnya, serta totalnya. Dan yang pembuatnya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya bukti transaksi cek. Nah, ini adalah bukti transaksi cek. Ya, biasanya yang memiliki rekening giro di bank perusahaan. Kemudian ini adalah kwitansi untuk transaksi tunai. Dan ini contoh daripada voucher jurnal atau bukti kas keluar. Ini contohnya. Jadi kalau misalkan ada bukti terkait dengan kas keluar termasuk ke dalamnya, ya, dibuat. Setelah itu terkait dengan siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi. Mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke gambar. Ini adalah gambar siklus akuntansi, di mana yang pertama kali yaitu dokumen transaksi. Dokumen transaksi, ya, seperti kayak faktur, kwitansi, ya, ada retur, penjualan yang faktur penjualan maupun untuk yang faktur pembelian, ada nota kredit, ya, atau nota debit sekalipun itu termasuk ke dalam dokumen transaksi. Kemudian ada yang namanya buku jurnal. Ya, setelah dokumen transaksi itu kita terima, kita harus menganalisisnya, ya, itu termasuk ke dalam akun mana atau rekening apa gitu. Jadi supaya bisa kita tulis di dalam buku jurnalnya kita. Nah, kemudian setelah itu kita posting ke dalam buku besar. Nah, kita posting tuh di dalam buku besar semua yang ada di dalam buku jurnal. Nah, sesuai kita klasifikasikan sesuai dengan nama rekeningnya masing-masing atau perkiraannya masing-masing. Nah, setelah kita klasifikasikan saldo-saldo di dalam buku besar, kita akan mau masukkan ke dalam neraca saldo. Nah, setelah itu yang ada neraca saldo kita bisa tambahkan ke bawah. Jika misalkan sudah balance, ya, berarti pekerjaan kalian sudah betul. Tapi kalau misalkan yang belum balance, mungkin bisa balik lagi ke buku besar dan buku jurnal untuk mengetahui letak kesalahannya di mana. Nah, untuk yang namanya
buku besar. Nah, buku besar ini tentunya memerlukan juga buku besar pembantu. Jika memang diperlukan dan harus dibuat, maka dibuatlah. Nah, buku besar pembantu ini di dalamnya yaitu untuk membantu perusahaan atau seorang akuntan ya melihat adanya keberadaan utang dan piutang perusahaan gitu ya. Sumber data pada buku besar pembantu bisa diambil dari buku jurnal atau langsung dari dokumen transaksinya boleh. Nah, kemudian setelah dari itu kita membuat yang namanya neraca lajur ya. Dari neraca lajur ini yang terdiri dari beberapa kolom ya. Jadi banyak sekali neraca lajur itu atau biasa disebut dengan worksheet, ada kolom-kolomnya. Kemudian harus dibikin juga sambil dibikin yang namanya AJP atau ayat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian biasa kita sebutnya. Nah, kemudian jurnal penyesuaian juga masuk ke dalam neraca lajur. Jadi nominal-nominal yang ada di AJP itu juga masuk ke neraca lajur. Nah, setelah itu kita membuat di dalam neraca lajur juga ada laba, rugi, dan neraca. Nah, maka perlu yang namanya laporan keuangan juga nih nantinya. Ya. Setelah dari itu, dari neraca lajur, kita ke laporan keuangan, nanti akan dibuat laporan laba rugi, boleh bersumber dari neraca lajur juga boleh ya. Kemudian laporan perubahan modal dan neraca. Nah, kemudian jika sudah membuat laporan keuangan, boleh kita menutup buku dengan jurnal penutup. Nah, untuk lebih detailnya nanti akan ada pembahasan selanjutnya. Setelah itu ada neraca saldo setelah penutupan buku. Dan jurnal pembalik, ya tentunya. Untuk membalik akun-akun yang sudah disesuaikan, sudah dibuat gitu ya. Nah, kemudian neraca saldo ini ya, setelah kita untuk penutupan akhir buku, tentunya kita memerlukannya lagi ya. Jadi nanti semuanya itu sudah ada patokannya untuk periode-periode yang mendatang. Jadi tentunya ada neraca saldo setelah penutupan buku juga ada. Jangan lupa. Nah, kemudian untuk perkiraan atau rekening atau akun ya, ini contoh daripada buku besar ya. Jadi bentuk-bentuknya memang ada berbagai macam. Ini adalah bentuk letter T, bentuk sederhana dari buku besar seperti ini, makanya dibilang T ya, karena bentuknya memang seperti huruf T. Kemudian kita bisa masukkan nomor rekeningnya, misalkan kas, piutang atau apa gitu ya. Kemudian nomor rekening berapa. Ini adalah saldo-saldo debit. Yang ini kredit, tinggal dimasukkan sesuai dengan nominal-nominal yang ada di dalamnya. Kemudian bentuk yang kedua itu adalah dua kolom ya, terdiri dari kolom-kolom sebagai berikut. Ada debit yang terdiri dari tanggal, keterangan, ref jumlah, begitu juga dengan kredit, tanggal, keterangan, ref jumlah. Nah, ini dua kolom. Kemudian ada yang bentuknya tiga kolom, yaitu debit, kredit. Ya, ini untuk saldonya ada di debit atau ada di kredit, tinggal masukkan di sini di debit atau kredit, kemudian saldonya nominalnya berapa. Ini yang 3 kolom. Kemudian ada yang 4 kolom. Yang 4 kolom itu terdiri dari tanggal, keterangan, ref, kemudian debit, kredit, saldonya juga demikian, debit, kredit juga. Nah, selain itu kita juga perlu yang namanya menggolongkan rekening nih ya. Yaitu ada aktiva, utang, modal, prive, pendapatan, biaya, atau beban. Nah, minggu kemarin kita udah bahas ya terkait ini semua ya. Dan Ibu juga sudah memberikan link kepada kalian. Boleh juga lihat dari sini. Kalau misalkan memang belum bisa menghafalnya, tidak perlu khawatir. Kalian masih boleh untuk melihat dari penggolongan rekening ini. Ya, jadi tidak ya sebaiknya sih memang dihafalkan gitu ya, ketika nanti mau mengerjakan jadi lebih mudah gitu. Tapi kalau misalkan masih belum hafal, boleh melihat dari aturan debit kredit ini. Nah, nama rekeningnya aktiva, ketika dia bertambah itu ada di debit, kita berkurang adanya di kredit ya. Saldo normalnya ada di debit. Kemudian hutang itu kebalikannya ya, modal.
Kemudian prive ketika bertambah ada di debit, ketika berkurang adanya di kredit. Saldo normal adanya di debit. Pendapatan ketika bertambah adanya di kredit, ketika berkurang adanya di debit. Saldo normalnya kredit. Biaya bertambah ada di debit, berkurang ada di kredit. Saldo normalnya di debit. Jadi kita bisa menghafalkannya ya, bertambah dan berkurangnya aja. Kalau saldo normal biasanya mengikuti saldo yang bertambah gitu. Ketika dia bertambah itu saldo normalnya juga sama gitu. Jadi cara menghafalnya biar lebih mudah seperti itu. Kemudian untuk jurnal. Jurnal apa sih ya? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis, jadi berdasarkan secara urutan kejadiannya. Ketika kamu memasukkan rekening-rekening ya di dalam jurnal, tentunya itu berurut sesuai tanggalnya ya. Misalkan 27 Juli gitu ya, kayak kemarin. Terus nanti ada lagi misalkan bulan habis Juli, misalkan Agustus. Jadi memang berurutan. Nah, nomor bukti transaksinya disesuaikan dengan nomor bukti transaksi yang tertera di dalam soal ataupun di dalam bukti transaksi, dokumen transaksi. Kemudian ada keterangan yang bisa diisi dengan nama rekeningnya atau nama akunnya. Kemudian ada ref, bisa ditulis dengan nomor rekeningnya. Kemudian jumlah debit kreditnya silakan ditulis sesuai dengan nominalnya. Nah, ini kita lewati saja. Untuk buku besar biasa juga disebut dengan ledger. Nah, buku besar ini adalah alat untuk menggolongkan rekening-rekening sejenis yang ada di dalam buku jurnal tentunya, dan disusun secara sistematis. Ya, tetap secara sistematis. Jadi sesuai dengan kronologinya juga. Sehingga dapat diketahui saldo akhir dari tiap-tiap rekening tersebut, disebut juga dengan saldo normalnya. Nah, saldo. Neraca saldo ada. Jadi nanti kita akan membuat neraca saldo disesuaikan dari saldo-saldo yang terdapat di buku besar kita. Gitu. Dipastikan buku besarnya sudah betul. Jadi ketika neraca saldo ini dibuat, hanya tinggal memindahkan saja dan sudah pasti betul. Kalau misalkan debit sama kreditnya udah balance sih sebenarnya sudah betul ya. Jadi nanti tinggal dilihat lagi, dicek lagi aja. Oke, kita langsung masuk ke modulnya kita. Kemarin kita sudah membuat yang namanya jurnal umum, betul ya. Nah, jurnal umum ini nanti akan kita posting ke buku besar. Nah, ini jurnal umum ya. Kita mau posting ke buku besar. Buku besarnya kita bisa klasifikasikan terlebih dahulu ya, yaitu buku besar kas, buku besar piutang usaha, dan sampai dengan beban gitu ya, biaya gaji. Nah, kita terlebih dahulu lebih baik membuat bagan-bagannya dulu, mau yang 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, atau T. Ya, jadi terserah kalian. Kalau misalkan di modulnya tidak diharuskan untuk menggunakan yang 4 kolom, kalian bisa pilih yang lain yang mungkin lebih memudahkan kalian aja ketika pengerjaan. Nah, di sini kita lihat ya, ada buku besar kas contohnya. Kita tandakan terlebih dahulu, ini adalah buku besar kas, supaya kita tahu ya, satu buku besar itu untuk buku besar kas. Dengan nomor reknya 111, kemudian kita masukkan yang ada di jurnal umum. Nah, kita posting ke dalam buku besar. Sesuai dengan tanggalnya ya, jadi kalau misalkan di jurnal umum itu tanggal berapa-berapa, kita juga masukkan itu ke dalam buku besar. Nah, kemudian misalkan contohnya kas kan, kalau misalkan kita lihat di buku besarnya itu kas, berarti kita lihat jurnal umumnya juga yang kas-kasnya aja. Kas ada di tanggal 27 Juli, kemudian ada di tanggal 29, selanjutnya ya sampai dengan yang terakhir kas ada di tanggal November nih, bulan November tanggal 2. Nah, itu. Kemudian kita masukkan juga ke dalam buku besar, disesuaikan dengan tanggal-tanggalnya, berurut dari tanggal yang paling mudah terlebih dahulu, yang ada di posisi debit, ini posisi debit, yang ini posisi kredit, ya, dari tanggal yang paling mudah terlebih dahulu, sampai dengan tanggal terakhir. Yang kredit pun juga demikian, sampai dengan terakhir. Jika sudah, kita bisa sum ke bawah, kita semuanya sum ke bawah. Kalau ini caranya seperti itu, tinggal diselisihkan aja, kemudian saldo akhirnya tinggal berapa.
Nah, saldo akhir ini tinggal kita masukkan ke dalam neraca saldo. Jadi untuk mempermudah, sebaiknya buat dulu neraca saldonya ke bawah. Jadi tinggal bisa di copy paste atau mungkin dengan cara memasukkan secara langsung gitu ya. Tinggal sama dengan terus klik selnya. Jadi itu lebih mempermudah aja. Nah, kemudian setelah itu sampai dengan biaya gaji ke bawah ya. Jadi sampai dengan biaya gaji kita masukkan masing-masing sesuai dengan nominalnya, sesuai dengan transaksinya, tanggalnya. Nah, kalau kita sudah gabungkan sesuai dengan transaksi dan juga rekeningnya masing-masing atau akunnya masing-masing, kita bisa salin saldo-saldo akhirnya ini semuanya ke dalam neraca saldo gitu. Yang ada di dalam neraca saldo ini adalah saldo normalnya ya, Nah ya. Jadi kalau misalkan kalian memasukkan ke sini, kalian harus menempatkan ini di dalam saldo normal akunnya. Jadi untuk peraturan saldo normal, kalian udah tahu sebelumnya. Nah, setelah itu kamu bisa pastikan apakah itu sudah betul atau tidak, tinggal di sum ke bawah gitu ya. Terus bisa dilihat nominalnya, apakah debit sama kreditnya sudah balance, sudah sama. Kalau sudah, berarti pengerjaan sudah selesai, sudah berhasil gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan masih belum balance, tinggal bisa lihat lagi tuh buku besarnya, bisa tinggal dicek lagi jurnal umumnya apakah ada salah pencatatan atau salah ketika posting ke buku besar seperti itu. Nah, untuk di pertemuan kedua ini kalian nanti tinggal melanjutkan aja tugasnya, yaitu membuat buku besar dan neraca saldo. Itu saja ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bertanya, kalau misalkan pertemuan kedua ini kita mau bikin apa, Bu? Kita bikin buku besar dan neraca saldo seperti ini. Gitu. Oke? Nah, nanti kalian bikin di Excel ya yang sama dengan Excel sebelumnya. Jadi tinggal dibuat sheet baru aja. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.